Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, semoga selama kalian belajar di rumah tetap semangat, selalu sehat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Ayo belajar tentang sholat yuk. Kalian pasti sudah tahu kan? Sudah tahu kewajiban bahwa sholat itu adalah hal yang utama dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Apakah kamu sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar? Nah, lewat pelajaran ini kita akan belajar tentang tata cara sholat. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi sholat itu adalah kewajibanku. Apakah kalian sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar? Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Sholat adalah ibadah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Untuk mengecek apakah sholat kita sudah benar apa belum, apakah sholat kita nanti diterima atau tidak, nah, mari kita perhatikan urutan dan tata cara sholat berikut ini. Anak-anak silakan dilihat gerakan sholat di situ ya. Jadi sholat harus dilakukan dengan berurutan dan tertib ya, karena ini merupakan rukun sholat. Sholat tidak boleh urutannya tidak tertib, misalnya setelah takbir langsung sujud, tidak boleh. Dia harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Anak-anak bisa lihat di situ ada 6 nomor. Perhatikan nomor pertama atau nomor 1, berdiri tegak dan berniat. Ketika kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya ataupun sholat sunnah lainnya, jangan lupa untuk tetap berniat, karena segala sesuatu itu didasarkan pada niatnya. Anak-anak boleh mengucapkan niat secara jahar atau jelas atau bisa dalam hati saja. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Anak-anak bisa lihat ketika tangan diangkat, maka takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya ketiga, bersedekap, membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah anak-anak sudah bisa kan semuanya? Nah, kita ingatkan sedikit saja bahwa doa iftitah itu diawali dengan kabirau walhamdulillahi katsira. Nah, itu namanya doa iftitah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, itu utama anak-anak. Syarat sahnya sholat itu juga salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Kalaupun hukumnya iftitah itu sunnah, tapi Al-Fatihah itu adalah wajib. Oke. Dan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Anak-anak bisa murojaah juz 30 di saat sholat. Kemudian yang keempat, ruku. Ya, ruku. Kita mengucapkan apa ruku? Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu bangun dari ruku. Ya, bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Kemudian gerakan itu diulang lagi sampai sujud ya. Sujud. Ya, yang terakhir adalah salam. Untuk tata cara sholat untuk solehah, nah itu hampir sama gerakannya seperti yang tampak digerakkan atau dipraktekkan pada gambar anak soleh. Hanya saja untuk anak solehah itu memakai mukena, jadi tangannya tertutup, kakinya juga tertutup, tidak ada telapak kaki kelihatan. Gerakannya insya Allah sama. Coba diperhatikan dari nomor 1, berdiri tegak. Nomor 2, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap.
Kemudian yang keempat sujud, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosi. Kemudian sujud lagi ya, yang ketujuh salam, yaitu yang terakhir salam. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat yaitu cara takbir yang benar anak-anak. Banyak sekali kalian nanti pada saat tingkatan kelas kalian nanti lebih tinggi atau mungkin nanti kalian sudah SMP, SMA, bahkan kuliah, kalian akan menemukan gerakan takbir yang berbeda-beda. Tapi semua itu insya Allah sudah ada dasarnya, kita sama-sama menghargai. Adapun cara takbir yang benar yang pada umumnya yaitu yang pertama itu ya, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Itu benar, boleh ya, sejajar dengan bahu. Kemudian alternatif yang kedua, takbir mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Ya, jadi tidak melebihi telinga atau bahkan di atas kepala ya. Itu tidak benar. Jadi yang benar batasannya sejajar dengan telinga. Oke. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana ya? Sujud kita sudah benar apa belum ya? Nah, sudah benarkah sujud kalian? Coba kalian perhatikan. Di situ ada gerakan sujud yang salah. Perhatikan apa yang salah ya? Coba anak-anak bisa lihat perbedaannya. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Yang salah coba dilihat dari tangannya. Anak-anak perhatikan, tangannya itu tidak menyentuh sajadah ataupun lantai lengannya. Jadi tidak disandarkan pada lantai ataupun sajadah. Lengan diangkat ke atas ya. Jadi untuk yang soleh itu benar-benar tangan diangkat ke atas dan siku menjorok keluar. Perhatikan gerakan salah dan benar ya. Coba kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita melakukan sujud ataupun gerakan lainnya. Dari Anas bin Malik, dari Nabi beliau bersabda bahwa seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing ya. Jadi biar kita tidak menyerupai hewan itu, mari kita lakukan sujud dengan benar. Anak-anak coba dilihat gerakan sujud yang sebelah kiri ya. Lengannya sudah betul, telapak tangannya juga sudah betul menyentuh lantai atau menapak ke lantai. Tapi dilihat anak-anak, coba di belakangnya, kakinya kok diangkat ya. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Ya, kalau sudah pernah melakukan seperti ini, cepat istighfar ya, dan jangan diulangi lagi. Kemudian perhatikannya sebelah kanan itu ada banyak sekali gambar. Ingat ya, tanda silang menunjukkan salah dan tanda panah itu menunjukkan gerakan yang salah atau anggota badannya yang salah. Coba pertama, itu adalah gerakan salah yang menunjuk pada hidungnya. Anak-anak, gerakan sujud yang betul itu hidung menyentuh sajadah atau menyentuh lantai. Insya Allah kita tidak akan pesek karena sujud ya, karena kita harus melakukan sujud dengan benar ya. Kemudian bawahnya perhatikan gerakan salah yang menuju pada telapak tangannya mencengkeram seperti mencakar. Itu salah ya, karena apa? Gerakan yang betul itu telapak tangan menyentuh lantai atau menyentuh sajadah ya. Ini kan tangannya mencengkeram, akhirnya telapak tangannya tidak sampai ke sajadah atau ke lantai. Ini salah. Kemudian sebelah kanannya perhatikan anak-anak, yang disilang itu lengannya sampai menyentuh lantai, itu juga salah ya. Ingat, kita tidak boleh sujud yang menyerupai gerakan hewan. Apa tadi seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik?
Iya, gerakan yang menyerupai anjing. Kemudian perhatikan yang bawahnya, gerakan salah yang menunjuk pada telapak tangan. Perhatikan telapak tangannya sudah betul menyentuh lantai, tapi posisinya yang salah. Posisinya mendekat ke dengkul ya, atau ke lutut, itu salah. Jadi jauh dari sujud kepalanya, harusnya di samping telinganya. Kemudian yang berikutnya, tanda silang yang menunjuk pada punggung ya. Perhatikan anak-anak, punggungnya jangan sampai dilengkungkan keluar seperti membungkuk yang berlebihan. Itu salah, hanya sekedarnya saja, karena kita sujud ya, bukan membungkukkan badan seperti orang yang bongkok gitu ya. Ya, yang kemudian yang bawah sendiri itu tanda centang, menandakan bahwa gerakan yang sempurna dalam sujud. Anak-anak bisa mempraktekkan yang tanda centang. Kalaupun belum bisa, mari kita saling mengingatkan sesama anggota keluarga kita, saudara kita, atau mungkin teman kita, agar sama-sama sholat kita diterima, bukan sekedar kita sholat dan gerakan yang tidak jelas, yang akhirnya kita hanya bersusah payah, berlelah-lelah, namun sholat kita tidak diterima oleh Allah. Lanjutkan ya. Bagaimana ya dengan cara duduk dalam sholat kalian? Nah, coba duduk itu ada dua. Duduk iftirosi atau duduk di antara dua sujud, dan duduk tawaruk atau duduk yang terakhir, tahiyat akhir. Untuk sebelum tahiyat akhir ini hanya dilakukan sekali sebelum salam. Adapun duduk iftirosi itu dilakukan di banyak gerakan antara sujud yang satu dan sujud yang lainnya, atau menuju ke ketika kita misalnya sholat maghrib ya, ketika kita tahiyat awal duduknya seperti ini ya. Jadi duduk iftirosi ini duduk yang dilakukan ketika kita tidak akan melakukan salam atau tahiyat awal ya. Duduk di antara dua sujud pun juga seperti ini. Jadi misalnya sujud pertama kita bangun lagi, kemudian duduknya juga seperti ini, seperti tahiyat awal, kemudian sujud lagi. Nah, kalaupun itu sudah sujud yang terakhir, maka kita melakukan tahiyat akhir. Perhatikan kakinya ya, anak-anak nanti bisa mempraktekkan mana duduk yang tahiyat awal dan tahiyat akhir. Coba kita ingat-ingat, insya Allah anak-anak semuanya sudah pernah praktek, hampir tiap hari kita praktekkan ketika kita sholat jamaah, sholat duha ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengingatkan lagi tentang bacaan ruku, sujud, dan iktidal. Anak-anak bisa diperhatikan lagi yang atas sendiri, cara dan bacaan ketika kita ruku. Bacanya apa? Iya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Anak-anak bisa melakukan atau membacanya 3 kali, meskipun itu sunnah ya. Artinya maha suci Tuhan yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Kemudian yang kedua, cara dan bacaan ketika iktidal. Iktidal itu bangun dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu bacaan iktidal. Kita lanjutkan yuk. Cara dan bacaan ketika sujud. Ya, ini sujud tadi sudah ada gambarannya mana yang salah dan mana yang betul. Jadi, ketika kita sujud itu ada 7 anggota sujud yang harus diperhatikan. Yang pertama dahi. Yang kedua, dahi itu apa? Dahi itu batuk ya. Yang kedua, 2 tapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut, dengkul itu ya. Yang keempat, 2 ibu jari kaki ya. Ibu jari kaki itu perhatikan di gambar yang depannya kuning. Jari-jari kaki hendaklah dilipatkan ya, dilipat ya, bukan hanya sekedar ditempel tapi dilipat. Adapun bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
dibaca 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, kakinya perhatikan ya, duduk iftirosi itu kakinya tidak ada yang pantat tidak sampai nempel ke lantai. Bacaannya bagaimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Anak-anak masih ingat kan? Insya Allah selagi kalian mempraktekkan setiap hari, maka bacaan kalian tidak akan pernah habis ataupun luntur. Justru kalian akan lebih kuat lagi hafalannya untuk memperbaiki bacaan-bacaan dalam sholat. Anak-anak, setelah kalian lihat video pembelajaran untuk belajar sholat, yang tepatnya belajar memperbaiki sholat kita, maka tugas kalian adalah mempraktekannya dari semua gerakan sholat sampai sedetail-detailnya ya. Kakinya juga difoto, bagaimana kaki duduk iftirosi dan duduk tawaruk, mana sujud yang betul yang bagaimana ya. Nanti kalian bisa kirim ke nomor WA Bu Manu ya. Kita praktekkan gerakan sholat dan bacaannya. Karena apa? Sholat itu sangat penting. Mengapa? Karena sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Ingat anak-anak, sholat itu bukan hak masing-masing orang, tapi sholat adalah kewajiban setiap insan, tidak terkecuali ya. Nanti kalian ketika sudah menginjak kelas 4, maka akan kalian pelajari bab sholat selanjutnya yang lebih detail, mana yang wajib sholat dan mana yang tidak wajib sholat. Tapi anak-anak kita harus semangat ya, kita praktekkan semuanya, kita lakukan semuanya kewajiban sholat 5 waktu kita jaga betul-betul. Alhamdulillah kalau kita bangun malam kita bisa sholat berjamaah, sholat bersama dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga di rumah untuk sholat malam. Dan yang rutin kita lakukan di sekolah jangan sampai juga dilalaikan di rumah, yaitu sholat duha. Terima kasih anak. Yang sudah mengikuti video pembelajaran Bu Manu tentang belajar sholat, yang tepatnya belajar memperbaiki sholat dan bacaannya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.